Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 3 dengan judul rekrutmen, seleksi, orientasi, dan penempatan. Pengertian rekrutmen adalah proses mencari atau menemukan, mengajak dan menempatkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan kriteria tertentu seperti yang telah ditentukan dalam perencanaan SDM. Jadi tujuan rekrutmen ada 5, yaitu menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat. Dan yang kedua, agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan. Yang ketiga, tentang untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama kerja. Dan yang keempat, untuk mengkoordinasi upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan. Yang kelima, untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesepakatan kerja. Prinsip rekrutmen yaitu mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendapatkan mutu yang sesuai, dan jumlah karyawan yang perlu harus di job yang tersedia. Terus metode rekrutmen menurut sifat, yaitu ada metode tertutup dan juga metode terbuka. Di mana metode tertutup yaitu di mana rekrutmen diinformasikan kepada para karyawan atau orang tertentu saja. Dan metode terbuka yaitu pencarian kandidat dapat dilakukan melalui dengan berbagai macam platform sebagai koran, job, portal, dan di situs resmi lainnya untuk mencari perekrutan tenaga kerja sesuai dengan ahlinya. Menurut sumbernya, yaitu yang pertama, metode berdasarkan sumber interaksi internal, yaitu proses di mana karyawan direkrut dari dalam organisasi atau perusahaan. Yang kedua, metode berdasarkan sumber eksternal, yaitu proses perekrutan yang dilakukan dengan menggunakan sumber luar. Berikutnya melalui seleksi. Jadi seleksi adalah usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang kualitas dan kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Tujuan seleksi untuk menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. Dan kedua, memastikan keuntungan investasi SDM perusahaan. Ketiga, mengevaluasi dan mempekerjakan dan menempatkan pengalaman sesuai minatnya. Keempat, memperlakukan pelamar secara adil dan minimalkan diskriminasi. Kelima, memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Jadi ada metode seleksi. Pertama, metode seleksinya non-ilmiah adalah seleksi yang dilakukan di mana dasar pemilihannya tidak didasarkan kepada kriteria atau standar manapun spesifikasi jabatan, tetapi hanya berdasarkan kepada pemikiran pengalaman. Yang kedua, metode ilmiah adalah seleksi yang didasarkan kepada ilmiah, pengetahuan, serta pedoman kepada kriteria dan standar-standar tertentu. Jadi proses seleksi terdapat 4 langkah dalam proses seleksi, yaitu
proses seleksi administrasi, di mana proses seleksi administrasi itu kan tentang pemberkasan ya, seperti persyaratan ijazah, KTP atau dan lain-lain. Terus kedua, tahap interview. Tahap interview seperti menanyakan seorang karyawan atau membicarakan tentang pengalaman dan lain-lain. Terus tahap psikotes. Tahap di sini tahap psikotes adalah tahap yang menanyakan tentang pekerjaannya, di mana dia bekerja, terus sudah berapa lama pengalamannya dalam bekerja, dan tahap bertemu dengan manajer. Berikutnya tentang tahap orientasi. Orientasi adalah pengenalan dan adaptasi suatu situs atau lingkungan. Maksudnya orientasi di sini adalah pengembangan atau pelatihan awal bagi para karyawan baru yang memberi mereka informasi bagi perusahaan, pekerjaan maupun kelompok kerja. Jadi tujuan orientasi untuk yang pertama menutup gap antara kecakapan pegawai dengan permintaan pekerjaan atau jabatan. Yang kedua, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk penyesuaian diri dengan pekerjaan yang dihadapi. Terus yang ketiga, meningkatkan prestasi kerja dalam pelaksanaan tugas sekarang. Yang keempat, membentuk sikap dan tingkah laku yang diharapkan dalam pelaksanaan tugas. Yang kelima, membantu memecahkan masalah operasional perusahaan sehari-hari seperti mengurangi absen, mengurangi kecelakaan kerja, dan lain-lain. Yang keenam, mempersiapkan pegawai untuk memperoleh keahlian tertentu yang dibutuhkan perusahaan di masa depan dan menambah nilai bagi pegawai. Jadi ada beberapa hal-hal yang harus dihindari dalam orientasi, yaitu menekankan pada kertas kerja, peninjauan yang kurang lengkap perihal dasar-dasar pekerjaan dalam orientasi, yang cepat dan dangkal serta langsung menempatkan pada pekerjaan. Terus tugas yang tidak mendetail bagi karyawan baru, dan memberi informasi terlalu cepat dan banyak sehingga karyawan baru tidak fokus. Terus ketentuan orientasi itu, efektivitas orientasi dan berdampak pada keberhasilan jangka pendek maupun jangka panjang. Dan hasil penelitian di survei dari penyediaan kerja menyebutkan bahwa sosialisasi karyawan baru serta komitmen awal dipengaruhi orientasi secara positif. Sosialisasi tersebut bisa meningkatkan kecocokan orang dengan orientasi yang juga memperkuat persepsi positif dalam pekerjaan orientasi dan rekan kerja. Berikutnya itu penempatan SDM. Penempatan SDM adalah proses kegiatan yang dilaksanakan manajer SDM adalah suatu perusahaan untuk menempatkan lokasi dan proses seorang karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. Tujuan penempatannya untuk diadakan SDM adalah untuk menempatkan SDM sebagai unsur pelaksanaan pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan kriteria sebagai berikut: kemampuan, kecakapan, keahlian. Jadi seperti si A, kemampuannya A dan kecakapannya A dan keahliannya A sesuai seperti.
Jadi ditempatkan dalam pekerjaan yang sesuai dengan keahlian, kecakapan, dan kemampuannya agar tidak terjadi kekeliruan. Konsep penempatan, terdapat 4 jenis penting dari penempatan, yaitu yang pertama promosi, ialah apabila seorang pegawai dipindahkan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain yang tanggung jawabnya lebih besar, tingkatannya dalam hierarki jabatan lebih tinggi, dan penghasilannya pun lebih besar pula. Kedua, transfer atau alih tugas dapat mengambil salah satu dari dua bentuk. Bentuk pertama adalah penempatan seseorang pada tugas baru dengan tanggung jawab baru. Hierarki jabatan dan penghasilan yang relatif sama dengan statusnya yang lama. Ketiga, demosi berarti bahwa seseorang mengalami penurunan pangkat atau jabatan yang menghasilkan serta tanggung jawab yang semakin kecil sehingga jabatannya diturunkan. Pemutusan hubungan kerja atau PHK, hal ini disebabkan oleh alasan disiplin kerja, ekonomi, bisnis, atau alasan pribadi. Kalau saya seperti dia di PHK karena mungkin kerjanya tidak maksimal atau tidak sesuai, atau dia malas-malasan, jadi dia di PHK. Jadi indikator penempatan SDM. Indikator yaitu penempatan kerja digunakan sebagai pengukur kesesuaian calon karyawan yang akan ditempatkan ke lokasi kerja sesuai dengan kriterianya, seperti yang pertama pendidikan, pengetahuan kerja, keterampilan kerja, dan pengalaman kerja, faktor usia. Jadi sesuaikan dengan pekerjaannya. Terus masalah dalam penempatan. Masalah dalam penempatan bisa menyebabkan tidak efektifnya suatu karyawan dalam bekerja di suatu perusahaan, sehingga terjadinya mungkin kekeliruan atau pekerjaannya tidak sesuai dengan hasil yang diinginkan karena salah menempatkan dia di posisi yang tidak sesuai dengan keahliannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.